Inilah detik-detik saat terjadinya longsor yang menimpa sebuah benteng penjaga tepian Sungai Merawan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silau, Jember, Jawa Timur. Sebelumnya, di lokasi longsor tersebut telah diberi terpal oleh warga untuk menghindari amblasnya tanah karena curah hujan yang sangat tinggi. Meski air sungai tidak terlalu besar, namun karena intensitas hujan yang sangat tinggi, benteng penyangga pun amblas. Beruntung saat longsor, pemilik rumah tengah berada di bagian depan rumah sehingga selamat dari longsor. Sekitar jam 2:30-an itu, Mas. Hujannya besar itu memang, Mas. Waktu itu hujannya besar. Habis hujan besar itu tiba-tiba itu tiba-tiba ya. Ada di sini, di nyuci beras di depan rumahku itu. Sementara itu, petugas keamanan area pemukiman warga membenarkan bahwa saat longsor, curah hujan sangat tinggi sehingga benteng penyangga ambrol. Aliran sungai biasa-biasa aja, sehingga kejadian ini bukan terjadi karena banjir ataupun karena apa, karena memang murni karena curah hujan yang tinggi. Warga berencana membuat bronjong untuk penahan benteng yang ambrol. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polres Bogor kembali memberlakukan sistem ganjil genap ke arah Puncak pada akhir pekan ini. Tak hanya di Puncak, sistem ganjil genap pun juga diterapkan di jalur alternatif Sentul. Pemirsa, Satlantas Polres Bogor kembali memberlakukan sistem ganjil genap di kawasan Puncak di akhir pekan ini yang dimulai dengan hari kemarin dari tanggal 3 Desember hingga tanggal 5 Desember 2021 mendatang. Dan selain di kawasan Puncak, aturan ganjil genap ini pun diberlakukan di jalur alternatif Sentul yang menuju ke arah Puncak. Dan untuk saat ini situasi lalu lintas di sekitaran Simpang Gadok yang mengarah ke Puncak terpantau cenderung lebih lengang jika dibandingkan dengan pagi hingga sore hari tadi. Di mana untuk saat ini kendaraan yang memasuki kawasan Puncak ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk hari ini, yakni tanggal genap, sehingga kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas ke arah Puncak adalah kendaraan berplat genap. Dan dapat kami informasikan bahwa tadi siang sekitar pukul 12.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kawasan Puncak ini memberlakukan sistem one way atau satu arah ini untuk mengurai kepadatan kendaraan, di mana kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Sementara itu untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dihentikan sementara waktu di kawasan atau di gerbang tol Ciawi dan juga di sekitaran Simpang Gadok tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang adanya atau diberlakukannya sistem ganjil genap ini bermaksud untuk mengontrol jumlah orang yang memasuki area Puncak guna menghindari adanya kerumunan yang berpotensi menyebabkan terjadinya penularan COVID-19. Dari Kabupaten Bogor, Yasmin Tania, Nanda Sinaga, Andri Setiawan, Laksana iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, banjirop menerjang kawasan Jalan Lodan, Ancol, Jakarta Utara pada pagi tadi. Banjir air laut ini menutupi jalan dan meluber hingga ke permukiman warga. Banjir akibat air pasang laut menerjang kawasan Jalan Lodan, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Banjirop merendam pemukiman warga dan juga menutup jalan sehingga lalu lintas terhambat. Bahkan beberapa motor yang melintas harus didorong karena mogok. Ketinggian air mencapai 60 hingga 90 cm. Banjirop mulai terjadi sejak kemarin, namun membesar pagi tadi. Dari kemarin sih air ini, air laut ini naik ini. Air pelabuhan ini. Tapi kemarin itu sempat masuk ke rumah nggak, Pak? Sempat enggak masuk sampai depan pintu doang. Nah, hari ini, Pak? Hari ini doang ini, dari pagi. Itu air langsung besar atau? Langsung gede gitu, tiba-tiba ngaget. Nggak sempat nyelamatin barang-barang di dalam nih, Pak? Nggak sempat. Kulkas, obat, segala macam. Sebelumnya sempat ada tanggul yang jebol di Pelabuhan Sunda Kelapa kemarin. Namun Pemprov DKI Jakarta menyatakan sudah diperbaiki. Namun pagi tadi air laut kembali menerjang permukiman warga lebih besar. Juga di Pademangan ada tanggul yang jebol dan alhamdulillah sudah dapat diatasi. Ya, jadi sekali lagi ini di musim hujan ini seluruh warga apalagi di kawasan utara harus lebih hati-hati, lebih waspada. Berbagai upaya kita lakukan dalam rangka penanganan pencegahan, tapi sekali lagi seluruh warga harus waspada dan hati-hati. Menurut Prakirawan BMKG, pasang air laut diprediksi akan berlangsung selama sepekan ke depan. Warga kawasan Penjaringan, Pademangan, serta Pelabuhan Sunda Kelapa diminta waspada hingga tanggal 9 Desember 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Petugas gabungan turun ke permukiman yang diterjang banjirop di Jakarta Utara untuk mengevakuasi ibu hamil dan lansia. Seorang nenek yang terjebak banjir di rumahnya kawasan Kampung Japat, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dievakuasi oleh anggota TNI ke tempat aman. Selain itu, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan pemadam kebakaran juga menyisir permukiman dengan perahu karet siang tadi. Usia kehamilan yang tua membuat ibu ini harus segera dievakuasi. Tadi kami menerima laporan dari warga bahwa ada warga yang minta dievakuasi karena sudah waktunya melahirkan dan sudah terasa, sehingga segera kami melakukan evakuasi. Kita koordinasi dengan pemadam kebakaran, kemudian 3. Banjirop yang melanda Jakarta Utara diprediksi berlangsung selama sepekan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak penjaga sekolah di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena menjadi pelaku pencurian. Penangkapan diwarnai histeris keluarga pelaku pencurian. Tersangka pencurian histeris sembari memengkaki orang tuanya saat ditangkap petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Tersangka ditangkap atas kasus pencurian di sejumlah rumah yang berada di sekitar tempat tinggalnya di daerah Flambayon, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Bahkan saat dibawa ke mobil polisi, tersangka juga masih histeris. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa televisi, baju, dan tabung gas hasil curian. Tersangka ditangkap setelah banyaknya laporan warga yang telah resah dengan ulah tersangka. Satu orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana pelaku ini melakukan aksinya yaitu mengambil barang-barang berharga milik korban di dalam rumah, terutama barang-barang elektronik. Tersangka dijerat pasal berapa? Untuk tersangka kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Modus yang dilakukan tersangka yakni membobol rumah para tetangga yang ditinggal penghuninya bekerja. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata menyerang pos Satgas Apter, persiapan Koramil Suruh-Suruh di Yamukimo, Papua. Informasinya saat lagi, tetaplah di iNews.